melihat kontaknya seperti itu, apakah menurut kalian itu layak penalti? Kalau menurutku enggak. Malam ini pertandingan yang sangat penting di San Siro, melawan pencuri, melawan orang-orang yang mengirim kami ke Serie B dengan harapan melihat kami tenggelam. Mereka telah membuat perhitungan dengan buruk karena kami kembali dan bahkan lebih kuat mengambil kembali kejayaan kami. Ya. Buat Juventus dan pendukung Juventus, bukan Inter yang mengirim Juventus ke Serie B, tapi itu karena ulah kalian sendiri, karena curang. Ini bukan kami yang bikin-bikin, tapi kalian terbukti curang. Calciopoli, semua orang udah pada tahu. Jangan nyalahin orang. Dan terbukti lagi. Aduh, pertandingannya, aduh. Gila. Ini, aduh, gila. Itu tadi pagi aku nonton sampai teriak-teriak sampai anakku bangun. Aduh, coba bayangkan, kemenangan sudah di tangan. Penalti, menit ke-89. Aduh, gila. Aduh, nggak tahu sudah mesti ngomong apa lagi. Sebenarnya Inter mengawali pertandingan dengan sangat baik ya. Aku sebenarnya lebih suka supaya Vidal dimainkan, tapi ternyata Calhanoglu yang main. Terus terang saja, Calhanoglu di babak pertama nggak jelek-jelek amat. Bahkan gol itu tercipta dari tembakan dia, kemudian bola muntahnya disambar Dzeko ya. Jadi ya Calhanoglu oke lah. Walaupun aku tetap mikir kalau Vidal yang main pasti lebih oke lagi. Nah kemudian dari sisi organisasi pertahanan sudah ada kemajuan yang sangat-sangat bagus. Bahkan Chiesa tidak main, malah main si siapa? Sulunevski apa siapa itu. Katanya si Max Allegri katanya si Allegri memang itu untuk memberi tekanan lebih kepada Brozo. Jadi pinter dia, strikernya yang disuruh ngepres si Brozo bukan gelandangnya, sehingga gelandangnya tidak akan sering ketarik dari posisi aslinya. Walaupun demikian kita bisa mencetak gol di babak pertama, which is very good. Kemudian di babak pertama, tumben aku lihat Inzaghi mainnya agak bertahan, which is good sebenarnya. Satu yang harus disadari, kita itu kelelahan. Jadi dengan kita bertahan lebih dalam, kita bisa menghemat energi yang sangat signifikan lah dibandingkan kita bermain dengan cara normal. Cuma yang jadi masalah itu adalah pergantian pemainnya. Calhanoglu out oke, karena kita sudah tidak bermain menyerang lagi. Calhanoglu itu memang dia keahliannya dia di menyerang, jadi dia keluar sangat bisa dimengerti. Tapi kenapa yang masuk Gagliardini? Aduh, kalau boleh pilih, itu ada Sensi. Oke lah, karena kita mainnya bertahan, ndak bagus masukin Sensi, karena kita tahu Sensi naluri menyerangnya tinggi banget. Tapi kan ada Vidal, kenapa nggak Vidal yang dimasukin? Atau Vecino juga bertahannya bagus, kenapa Gagliardini? Walaupun ya Gagliardini kemarin nggak jelek-jelek amat, tapi jelas di bawahnya Vidal. Bahkan kalau dibandingkan sama Vecino juga menurutku bagusan Vecino. Kemudian Perisic, aduh Perisic mainnya bagus, kenapa diganti? Oke lah, mungkin Perisic kelelahan ya karena main terus. Diganti dengan Dumfries, aduh Dumfries jadi sumber masalah. Aduh, untuk insiden penalti itu akan aku bahas entaran. Aku mau bahas ini loh, Darmian mainnya bagus banget. Jadi walaupun tidak istimewa, tapi jelas sangat bagus secara menyerang dia oke, secara bertahan sangat bagus. Praktis dari sisi kanan aku tidak melihat ada serangan yang berbahaya dari Juventus. Alexandro nggak gini, sampai beberapa kali Alexandro harus masuk ke tengah, dia nggak bisa nyerang dari sayap. Ini ada player ratingnya. Aku tidak akan bahas semua pemain, yang penting-penting aja ya. Milan, Skriniar and Stefan De Vrij main bagus, skornya dikasih 6,5. Kalau skor 6,5 itu udah bagus. Jadi Skriniar sangat bagus, cuma beberapa kali dia salah umpan. Stefan De Vrij back tengah yang bagus banget. Jadi dia bisa main di sistem 4 back, bisa juga di 3 back, tetap dia mainnya di tengah, bagus. Ketika dia jatuh kirain bakal cedera, aduh, gimana? Ternyata enggak cedera. Nah, kemudian Bastoni. Kemarin kan aku bilang lebih pilih Bastoni daripada Di Marco, karena Di Marco naluri menyerangnya sangat tinggi, dan benar Bastoni main. Dan Bastoni kemarin itu tadi itu dia main sangat disiplin. Jadi pertahanannya Bastoni bagus, nggak ada serangan berarti, nggak ada serangan yang bahaya dari sisi dia.
Ini dikasih nilai 6. Ya memang menurutku tidak sebaik Skriniar dan De Vrij sih mainnya kemarin. Kemudian Barella, di awal babak pertama dia mainnya agak slow, tapi kemudian sudah mulai get in the flow istilahnya, sudah mulai kesana kemari, mulai menunjukkan performa. Cuma ya akhirnya harus diganti karena sekali lagi kelelahan, sempat kram kan dia. Cuma ini yang aku lihat loh, Barella itu kayak nggak bisa main mengatur tempo untuk dirinya sendiri. Selalu kenceng aja, selalu kayak misalnya ketika di babak kedua di mana kita mainnya agak deep, dia tuh hampir selalu aku lihat sprint aja. Makanya susah kalau mau main terus-terusan 90 menit. Susah ini. Mungkin ini yang perlu dikembangkan dari Barella untuk tahu kapan saatnya slow, kapan kenceng. Kemudian siapa lagi? Perisic. Sayap kiri Inter bagus banget di tangan Perisic. Jadi secara bertahan dia sangat bagus, menyerangnya juga sangat bagus. Kemudian Martinez, Martinez dia sangat aktif kesana kemari nyari bola, cuma somehow nggak dapat peluang bagus, jadi terpaksa diganti. Kemudian Zeko ya seperti biasa standar dia lah, dapat nilai 7 loh. Dia ngegol dan sebagai tower, sebagai target man dia sangat bagus. Kemudian Gagliardini aku males ini males aku ngebahas si Lord Dumfries. Dumfries mainnya nyerang nggak bagus, bertahan juga nggak bagus, memang masih naik turun banget. Sekarang mari kita bahas penalti. Menurutku itu harusnya nggak penalti. Karena pertama itu kondisinya 50-50. Sama-sama nyari bola. Jadi si Dumfries itu dia bukan sengaja ingin mencelakai lawan. Dan sama-sama nyari bola. Cuma kebetulan si Alex Sandro yang duluan nyentuh bola. Itu pun tidak mempengaruhi permainan. Karena bola kena tendang oleh Alex Sandro, bolanya ngawur. Nggak penting banget itu dikasih penalti gitu loh. Apalagi kalau dilihat memang lokasi kejadian memang di garis itu ya. Tapi untuk memberikan hukuman penalti itu nggak bisa sekedar pelanggaran aja harus penalti. Sekedar ada kontak fisik aja penalti nggak bisa. Harus dilihat juga implikasinya apa. Karena toh bola itu juga sebelum ada kontak fisik udah lepas dari Alex Sandro, itu main ini aja. Walaupun sebagai catatan, Cambiaso dulu pernah berada di situasi serupa, dia pakai kepalanya. Karena kalau kepala ketemu kaki pasti yang pakai kaki yang pelanggaran. Cuma ini menurutku sih wasit kan sangat dekat dengan tempat kejadian. Wasit kan awalnya sudah membiarkan aja itu terjadi, dianggap bukan pelanggaran, tapi kemudian VAR yang manggil. Oke, mungkin fans Juventus bakal mikir, kamu kan bukan wasit, nggak ngerti aturan. Lihat ini, Luca Marilli, ini mantan wasit, jadi bukan orang sembarangan, dia juga ngerti aturan. Penalty shouldn't have been given for Juventus against Inter. Incident not for VAR to intervene. Harusnya penalti tidak diberikan kepada Juventus. Kejadian itu bukan porsinya VAR untuk intervensi. The contact is there and it cannot be denied. Jadi memang ada kontak, tidak bisa dipungkiri. But there will certainly be discussions. Mariani is in perfect view of the situations, as also demonstrated by his facial expressions, and judges the contact is not serious. Jadi pastilah akan ada diskusi, perdebatan, tapi Mariani bisa melihat situasinya dengan sangat sempurna. Dan dari ekspresi wajahnya juga dia menilai bahwa kontak itu tidak serius. Jadi kontak fisik itu tidak serius. Karena kaki ketemu kaki, nggak kayak tackle yang berbahaya, nggak ada. Kemudian sangat jelas itu adalah kesalahan. Itu episode gerak lambat, bukan episode VAR. Karena udah kelihatan banget. Jadi menurut saya ini harusnya bukan penalti. Kita harus menemukan cara untuk mengurangi kejadian-kejadian seperti ini. Itu wasit yang ngomong, mantan wasit, bukan orang awam kayak saya gitu. Anyway ya namanya Juventus kali ya. Aduh, nggak bisa ngomong udah. Kalau menurut kalian gimana? Menurut kalian apakah itu mestinya penalti atau tidak? Kalau mau membahas kejadiannya ya jelas memang kejadian itu di kotak penalti. Tapi melihat kontaknya seperti itu, apakah menurut
kalian itu layak penalti. Kalau menurutku enggak. Oke, itu dulu. Aduh, ini hari Senin kelabu, Pak. Ciao guys, sampai jumpa di konten ngomin berikutnya. Ciao.